Nggih, kula suwun saya mohon ya, ini Ustadz Dali rupanya sudah ada di depan ini. Silakan Ustadz Dali untuk diberikan wejangan wedaran, semoga ilmu ini nanti bisa bermanfaat bagi kula lan panjenengan sedaya. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan guru saya Abah Kiai Gus Im, Bah Kiai Munir, Gus Ali, para kiai, para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh budaya, seniman, dan yang saya muliakan kru Perahu Kanjeng, dan yang saya muliakan semua jamiah majelis Perahu Kanjeng muslimin maupun muslimat yang insyaallah malam ini kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah azza wa jalla, yang mana malam ini Allah telah memberi kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat iman dengan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua yang mendapat aliran syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki bulan Rajab, di mana bulan Rajab ada satu peristiwa penting. Allah menjalankan satu kekasih atau hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperjalankannya Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha Allah mengizinkan kekasihnya untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di wilayah yang namanya Al-Mustawa. Dan di sini Allah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, dunia ini kujadikan karena siapa ya Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya dunia dan seisinya kujadikan karena aku ya Allah." Lalu Allah menjawab lagi, ya Rasulullah, kalau dunia ini kujadikan dan kuciptakan untuk aku, untukmu, maka aku ini untuk siapa? Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab. Lalu Allah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya aku adalah untuk orang-orang yang selalu bersolawat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad." Maka orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Maka siapapun orangnya yang mencintai Rasulullah dan selalu bersolawat kepada Rasulullah, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi
orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah adalah orang-orang khusus, orang-orang yang percaya dengan ketentuan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya Allah. Maka jangan kaget ketika ada orang Islam anti solawat, nggak demen solawatan, karena Allah nggak manggil orang Islam, tapi Allah manggil orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang bersolawat kepada Rasulullah masuk ke dalam golongan la'allakum tatakun, yaitu orang-orang soleh. Maka dari itu alhamdulillah dengan adanya perahu Kanjeng, dengan adanya Abah Guru Kiai Gus Im, kita selalu dibimbing di dalam torekoh, yaitu torekoh solawat, di mana ulama-ulama mengatakan bahwasanya di akhir zaman tidak ada jalan yang paling selamat selain jalan, atau tidak ada torekoh yang paling mudah, yang paling gampang dijalankan oleh Nabi Muhammad, oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, selain sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena sholawat ibaratnya adalah tali, walaupun kita hanyut di sungai yang deras alirannya, tanpa arah dan tujuan, ibarat sholawat adalah tali. Kemanapun kita mengikut aliran akan ditarik dengan tali, yaitu tali sholawat. Maka itu tidak mudah orang untuk dapat duduk di majelis-majelis sholawat, apalagi di bulan Rajab ini, di mana Allah memberikan oleh-oleh yang paling indah kepada Rasulullah, yaitu sholat yang 5 waktu. Maka dari itu sholat Isra wal Mi'raj adalah peristiwa di mana Allah mengagungkan orang-orang yang ahli sholawat, dan Allah memberikan cara atau ibadah sholat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Dan sholat tidak dapat terpisahkan. Maka dari itu mari dengan adanya perahu Kanjeng kita istiqomah, sebab istiqomah adalah kunci daripada keberhasilan kita dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, dan istiqomah adalah sebagian daripada amalan-amalan para aulia-aulianya Allah. Ini sekilas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Dengan adanya di bulan Rajab ini, di mana belum lama kita mengadakan 1 abad Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah wadah yang didirikan oleh masyai-masyai yang mana di dalamnya terdapat para santri-santri yang sangat tawadu kepada gurunya, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, di mana beliau sangat tawadu kepada Syekh Khodahli Bangkalan, termasuk Almarhumullah Kiai Haji Raden Asy'ad Samsul Arifun Situbondo. Ketika pada saat pendirian Jamiah Nahdlatul Ulama, di sini peran penting seorang santri betapa tawadunya kepada gurunya Mbah Holil Bangkalan, Mbah Yai As'ad. Ini enggak peduli apa kata orang, tapi karena tawadunya kepada gurunya sampai luar biasa karomahnya dan maunahnya ini luar biasa. Sebab karena apa? Tawadu. Maka dari itu mari saya pribadi dan semuanya jamaah perahu Kanjeng, kita mencari jalan menuntut ilmu yang banyak terjadi. Jangan sampai kita di akhir zaman banyak nuntut ilmu yang jarang terjadi. Ujuk-ujuk orang pengen jadi wali, jarang orang yang melalui torekoh dengan cara menuntut ilmu. Nah inilah yang peristiwa yang sering terjadi, yaitu kalau kita pengen dekat dengan Allah dan Rasulullah, maka paling tidak kita itu mengikuti torekoh salafus sholihin, yaitu dengan menuntut ilmu, ngaulo kepada guru, ngabdi kepada guru. Sebab apa? Orang yang mencari ilmu tanpa guru, sehebat apapun dia bahasa ilmunya, sehebat apapun pemahaman hakikatnya, kalau tanpa guru tetap licin jalannya. Maka dari itu wajib kita menuntut ilmu dengan guru. Sebodoh apapun santri, tapi punya guru pasti barokah hidupnya. Ada satu peristiwa, ada satu cerita. Dulu Mbah Kiai As'ad punya murid namanya Kiai Abdul Majid Blandingan, Situbondo. Kiai Abdul Majid ini mondok 25 tahun di Sukorejo, Situbondo, nggak pernah ngaji. Begitu pulang sama ibunya dimarahin. Abdul Majid, berapa tahun kamu mondok di Mbah Kiai As'ad? 25 tahun. Tapi kenapa kamu disuruh baca Al-Quran kok nggak bisa? Akhirnya Kiai Abdul Majid balik lagi ke pondok, bilang ke Mbah Yai As'ad,
Saya ini mondok 25 tahun Mbah Yai, ikut Mbah Yai kerjaannya di pondok cuman suruh ngangkutin sampah, terus bersihin kandangnya sapinya Mbah Yai. Saya pulang mondok gak bisa ngaji Mbah Yai. Akhirnya kata Kiai As'ad apa? Buka cong mulut tabek, nah diludain sama Kiai As'ad, pulang jadi wali. Ini barokah. Makanya inilah yang sering terjadi. Nah, kita sebagai warga Nahdien maka harus ikuti para kiai, para ulama dan para habaib, dan carilah ilmu yang jangan yang ujub-ujub. Carilah ilmu yang sering terjadi, ilmu yang melalui guru. Sebab apa? Jalan ilmu nih, jalan torekoh nih licin. Kalau tanpa guru kita gampang kepleset. Orang yang mencari ilmu dengan mencari jati dirinya sendiri, ini akan timbul yang namanya pengakuan diri. Ilmu yang baik adalah ilmu yang diakui, bukan mengakui. Seperti kita saat ini dibimbing oleh mursyid kita, dikenali Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan mengenali mursyid kita. Ini luar biasa. Bukan orang yang mengaku Nabi, tapi orang yang mengakui Nabi. Kita di Perahu Kanjeng ini luar biasa, insya Allah. Terus sampai kapanpun, dimanapun kita harus tetap pegang teguh di Perahu Kanjeng. Sebab Perahu Kanjeng ini luar biasa, apalagi di bulan Rajab, bukan cuma jamaah yang hadir, tapi min aulia yang namanya ada wali yang hadirnya makomnya di bulan Rajab namanya Rojabiyun. Yang hadir pasti hadir, luar biasa. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Kiai kita ini hadir, Mbah Kiai, Mbah Masyari, Mbah Kiai As'ad ini hadir, luar biasa. Walaupun ibaratnya gini, kenapa kok orang yang jauh yang hadir di majelis taklim seperti majelis sholawat Perahu Kanjeng, kenapa kok yang jauh-jauh tuh dari mana-mana datang? Sebab apa? Orang yang dekat itu ibarat orang lihat lampu terlalu dekat tuh gelap, cahaya-cahaya barokah tuh gelap. Makanya jangan kaget kalau di mana ada taman-taman surga itu jarang yang dekat-dekat tuh tahu, yang jauh. Karena apa? Yang jauh ngelihatnya sesuai dengan kadarnya, sehingga cahayanya itu kelihatan. Kalau terlalu dekat itu biasa, tapi yang namanya majelis sholawat itu ibarat taman, yang namanya taman pasti ada ulernya. Yang namanya ular kadang ada yang berbulu, ada yang nggak berbulu. Yang paling bahaya nih ular yang berbulu. Kalau ular yang nggak berbulu itu biasa ngaji di mana? Ngaji di Perahu Kanjeng. Siapa ini? Gus Im. Oh iya Gus Im. Nah itu biasa, itu nggak ada bulunya. Kalau ketemu yang paling repot ketemu ular yang ada bulunya. Ngaji di mana? Perahu Kanjeng Gus Im. Oh iya gitu-gitu. Nah ini terus ditambahin lagi sama jamaah. Oh iya. Nah itu namanya ular yang ada bulunya. Nah maka dari itu ayo kita istiqomah, duduk di majelis sholawat, nggak peduli apapun. Ini majelis sholawat ini luar biasa. Sebab apa? Kita dibimbing sama Mbah Kiai ini orang-orang yang selalu diberi harapan oleh Allah, bukan majelis-majelis yang selalu yang nekan kita, yang selalu motong bahwasanya kita tuh nggak ada harapan untuk tetap mendapat cinta Allah dan Rasulullah. Disinilah majelis-majelis yang dengan bimbingan-bimbingan para ulama-ulama yang selalu diberi harapan. Nah itu mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mbah Kiai ngapunten Mbah Kiai. Mari sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, beliau adalah Ustadz Dali Aladuri. Mungkin panjenengan bertanya-tanya kapan ngajinya ya, kapan mondok, kapan. Beliau hanya tukang pijet di sini, gitu ya. Tapi ikhlasnya luar biasa. Lain daripada orang-orang yang membawa pisang, bawa gedang, bawa duit, bantu, tapi ada tendensi-tendensi lain. Itu karena hubudunya dolmatun, nguasno dunya iku peteng, nguasno ilmu ya iku ya peteng. Sebab ilmu kalau tidak hanya diraba, tidak hanya dirasa, tapi ilmu harus dilakukan. Sallallahu Nabi Muhammadin. Al-Quran adalah kalam yang qadim, yang tidak ada kebosanan untuk didengarkan. Karena ya qaulin wa fi'lin wa niyatin, yang disucikan dari ucapan, perbuatan dan kehendak. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu. Dengan Al-Quran
Aku meminta kesembuhan dari segala penyakit dan cahaya Al-Quran. Dalilun li qalbi ain intajalli wahirati, adalah petunjuk bagi hatiku saat aku dalam kebodohan dan kebingungan. Faya Rabbi ma'ati'ni wisiri hurufihi, wahai Tuhanku, anugerahilah aku dengan rahasia huruf-huruf Al-Quran. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati, dan terangilah hatiku, pendengaran dan mataku dengan Al-Quran. Faya Rabbi ya Fattah iftah qulubana, wahai Tuhanku, wahai Gustiku, wahai yang maha pembuka, bukalah hati ini dari kebodohan dan kepetengan. Wa fihi bi qalbi ulumas syariati, dan fahamkanlah hatiku ya Allah pada ilmu-ilmu syariat dengan Al-Quran. Wa sholli wa sallim ya ilahi limunziri, berilah sholawat dan salam ya Tuhanku kepada sang penyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adada hurufin bil Qur'ani wa surati, sebanyak huruf-huruf Al-Quran dan surat-suratnya ya. Berikanlah syafaat bagiku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalamung qatimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi tajalli wa hayrati fa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Kalamu qatimullah bapakmu, seorang petualangan yang telah dihantam ribuan kehidupan. Nah, aku ini bapakmu, manusia Indonesia yang terlahir saat tirani mencengkeram kekuasaan. Nah, aku ini bapakmu, seorang santri yang hanya mengabdi kepada Kiai dan NKRI. Anakku, aku ini bapakmu, manusia berdarah merah, bertulang putih dan dibalut hijaunya napas perjuangan. Nah, aku ini bapakmu, seorang prajurit langit yang selalu siap menumpas habis siapapun yang akan merobek sang sangka merah putih. Anakku, siapapun yang mencabik-cabik, yang mengganggu kedaulatan republik ini,
bapakmu ini siap bertaruh nyawa, berkalang tanah. Nak, anakku, bapakmu ini tak lagi punya nyawa dan bapakmu ini tak lagi punya hidup, karena setiap hembusan nafas bapakmu ini telah terwakafkan untuk kibaran bendera kemerdekaan dan tegaknya Islam rahmatan lil alamin. Kowe kudu sing teguh. Anakku, saat engkau besar nanti, langkahkan kakimu, arungi dunia. Tuntutlah ilmu walau sampai ke ujung bumi. Anakku, saat kau besar nanti, jangan pernah ragu menghantam siapapun yang akan mengganggu dan meluluh lantakkan negeri ini. Nak, ingat pesan ayahmu, anak. Bertekuk lututlah engkau kepada ulama, bersimpulah engkau kepada kiai, karena engkau terlahir hanya untuk mengabdi. Anakku, saat agamamu dihancurkan para munafik, saat negaramu diserang para pegundal politik, saat puji Tuhan tak lagi bersembunyi dan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah berbunyi, nak, tolong aranono majelis-majelis ngaji, nak, supaya hatimu teduh, supaya mentalmu kuat di bawah bimbingan sang kiai. Saat sang Garuda diburu para pegundal anarki, bangkitlah anakku, bergeraklah anakku, bertarunglah anakku, pimpin pasukanmu, turun ke medan juang walau harus darah bertumpah. Api cintamu kepada negeri ini tak boleh padam. Our struggle will never die. Perjuangan bapakmu sing sampai nenek moyangmu yang terdahulu dan sekarang dan sampai nanti tak akan pernah padam. Our struggle will never die. Karena api cintamu kepada negeri ini di atas hamparan permadani hijaunya Nahdlatul Ulama. Terbanglah setinggi-tingginya, arungi dunia, kibarkan benderamu, kibarkan perahu ganjeng. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buktikan lillah billah, buktikan bahwa darah merahmu adalah yang ada di dalam jiwamu adalah merah putih. Fa ya Rabbi madni bisri hurufi wa tawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Ya Rabbi ya Fattah iftah qulubana wa fihim bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salim ya ilahi wahai langit-langit yang
engkau biru di sana. Terkadang kau tertutup mendung, kau pasti tersenyum karena hujan menyirami hati nan lahar, menyeruak dalam jiwa, menyentuh kolbu, mengalir menjadi tetesan air mata indah. Disitulah kebarokahan rahmatan lil alamin. Dengan jatuhnya air mata yang indah menusuk kolbu, menjahit angin, meropek-ropek udara, menembus sampai getarkan aras-aras, getarkan tiang-tiang aras bersimpuh, bersemedi diri menghadap Sang Halik. Wahai Tuhanku, aku bersimpuh kepadamu, sentuhlah hati ini bersama Jamiah Perahu Kanjeng sedoyo Gusti. Jangan pernah terlewatkan walaupun siapapun, karena kami selalu mencintai panjenengan di Gusti Allah. Wa illal masyriq wal maghrib wa inna ma tuwallu fatama wajadallah. Allah Allah Allah. Sarang-sarang kalamu engkau dimulai, kalamu engkau dimulai, yumalu sama'u tanazah engkau wa fi'alin wa niyati bihi astaghfirul kulli kain wa nuru talilun li qalbi inda jalli wa hirati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin.